Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Biar nggak lupa, Mimin ingatkan, tolong dibantu tekan tombol like-nya dan berkomentar. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Lanjut. Bab 1631. Tang Zichen mendengus dengan jijik, bahkan kamu berani menginjakku, aku akan memberitahumu konsekuensinya. Hahaha, konyol, seharusnya aku yang mengatakan itu. Saat ini, Xia Tang Zichen, Zong Chulan berkata bahwa naga putih kecilku ada di tempatmu, bukan begitu? Tang Zichen memandang Xia Xiaoxin, langsung mengenali gadis kecil yang dia lihat setahun yang lalu, mencari naga putih kecil itu, tetapi dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Secara visual setengah kepala lebih tinggi dari Tang Zichen, gadis berkembang lebih awal. Tang Zichen berkata, saya tidak punya waktu untuk menjawab Anda sekarang, tunggu sampai saya membersihkan Zong Chulan dan kemudian bertanya kepada saya. Sia apa? Tapi, di sebelah Zong Chulan mengertakkan gigi dan berkata, rumputmu, Tang Zichen, jika aku tidak memusnahkanmu aku akan mengikuti nama belakangmu. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Zong Chulan bergegas menuju Tang Zichen. Zong Chulan merasa bahwa dia berada di tahap ketujuh Open Light dan Tang Zichen tahap pertama Open Light lemah. Sayangnya, Zong Chulan tahu dia salah begitu dia pindah. Pah! Zong Chulan ditampar dalam sekejap mata. Ini, Zong Chulan bodoh, tidak percaya apa yang sedang terjadi. Tampar. Tubuh Tang Zichen bergerak dan menamparkan lagi, Zong Chulan tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Xia Xiaoxin yang menonton dari samping juga terkejut. Xia Xiaoxin khawatir Tang Zichen akan dipukuli oleh Zong Chulan, dia akan bergerak untuk memproduksinya, tetapi dia tidak menyangka Tang Zichen akan benar-benar membuat Zong kedua Chulan. Tidak hanya itu, tiga Ping Qiu Yue yang hanya ingin Zong Shao menamparkan Tang Zichen sampai mati juga tercengang saat ini. Tang Zichen meraih telinga Zong Chulan dan mengangkatnya. Sakit. Zong Chulan tanpa sadar berteriak, di mana dalam hidupnya dia pernah mengalami kejahatan seperti itu. Tampar-tamparan. Tang Zichen menamparkan dan menamparkan, tergantung di telinga. Suara tamparan itu seperti menyalakan petasan, pecah tanpa henti. Tang Zichen sendiri tidak tahu berapa kali dia menamparkan dan mendengar Xia Xiaoxin berteriak berhenti. Tang Zichen merasa tangannya juga sakit karena pemukulan, itulah sebabnya dia berhenti. Ketika dia berhenti dan melihat, Zong Chulan telah berubah menjadi gemuk dan Tang Zichen akhirnya melihat apa artinya menggembungkan wajahnya. Saat ini, jika dia memberi Zong Chulan sepasang telinga babi lagi, dia akan menjadi babi. Puff! Xia Xiaoxin tidak bisa menahan tawa saat melihat wajah bulat Zong Chulan seperti semangka. Zong Chulan berkata dengan ragu, itu tidak mungkin, kamu jelas hanya pada tahap pertama pembukaan cahaya. Tang Zichen mendengus, aku membuka langkah pertama kakakmu, buka mata anjingmu dan lihat berapa banyak langkah cahaya yang aku buka. Tang Zichen langsung melepaskan kerajaannya ke langkah ke-9 dari cahaya terbuka. Langkah ke-9 membuka cahaya. Zong Chulan tercengang. Xia Xiaoxin juga tercengang. Xia Xiaoxin berusia 13 tahun dan sudah menjadi jenius ketika dia mencapai tahap ke-7 dari cahaya terbuka. Tetapi tidakkah berpikir bahwa Tang Zichen bahkan lebih berbakat darinya? Tang Zichen melangkah lagi dan menginjak kepala Zong Chulan, berkata dengan galak, Zong Chulan, bahkan kamu ingin datang dan menginjakku, apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya? Seluruh tubuh Zong Chulan masih dalam keadaan bodoh, seolah-olah dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tang Zichen sebenarnya berada pada tahap pencerahan ke-9. Jika Tang Zichen adalah tahap ke-9 dari cahaya pembukaan, apa artinya ini? Zong Chulan tahu betul ini adalah eksistensi yang bahkan lebih jenius dari Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin sangat jenius karena dia memiliki kakek yang kuat yang secara pribadi melatihnya. Bagaimana dengan Tang Zichen?
Bakat semacam ini, meskipun tidak mungkin dianggap tak tertandingi, itu masih dianggap menakutkan. Ketika Zhong Chulan membandingkan dirinya dengan Tang Zichen, tampaknya mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan dalam 100 tahun lagi, mereka akan dapat menemukan perbedaan di antara mereka. Tidak, kamu tidak bisa begitu. Jenius, tidak, teriak Zhong Chulan histeris. Bang! Tang Zichen menendang wajah Zhong Chulan begitu keras sehingga hidung Zhong Chulan tiba-tiba bengkok dan berdarah. 3 orang yang masih berlutut di sampingnya, Ping Qiu Yue, kehilangan kata-kata saat ini. Tang Zichen baru berusia 13 tahun, tetapi dia telah mencapai tahap ke-9 pencerahan, dan bahkan lebih jenius daripada Xia Xiaoxin. Astaga, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tang Zichen menginjak tangan dan kaki Zhong Chulan. Terdengar raungan membunuh babi Zhong Chulan. Tang Zichen langsung menghancurkan tulang tangan dan kaki Zhong Chulan dan menghancurkan dagingnya. Xia Xiaoxin melihat pemandangan yang begitu menyedihkan dan wajah kecilnya yang ketakutan menjadi pucat. Setelah menginjaknya, Tang Zichen membiarkan Zhong Chulan melolong di tanah. Tang Zichen sekarang tidak terlalu marah, mengambil teko, minum teh, dan kemudian berteriak, 9 jin, apa yang kamu lakukan bersembunyi di aula dalam? Keluar. Saat bersembunyi di aula dalam, Jiu Jin tertekan di dalam, dia takut terlihat sebelum dia berani keluar. 9 Jiu harus berjalan ke aula. Zhong Chulan dan Xia Xiaoxin terkejut ketika mereka melihat wakil patriark 9 Jiu ada di sini, dan dia tidak berani melawan di depan Tang Zichen. Tang Zichen berkata kepada Zhong Chulan, Zhong Chulan, perhatikan baik-baik siapa ini, jika kamu ingin menyentuhku tidak ada yang lain, di Sekte Awan Terbang tolong lewati rintangan 9 katis terlebih dahulu, jika kamu bahkan tidak bisa melewati rintangan 9 katis maka kamu tidak pantas menjadi lawanku. Zhong Chulan memandang 9 jats dengan ragu, tidak percaya bagaimana Tang Zichen terlibat dengan wakil patriark 9 jats dan seolah-olah status wakil patriark 9 jats bahkan lebih rendah daripada status wakil patriark Tang Zichen. Zhong Chulan tahu saat ini bahwa dia benar-benar meremehkan Tang Zichen, atau mungkin dia hanya tidak mengerti kekuatan Tang Zichen yang sebenarnya. Tang Zichen bahkan tidak melihat dan menendang Zhong Chulan keluar dari pintu. Awalnya, Tang Zichen hanya ingin membunuhnya, tetapi Nine Katis memohon padanya untuk tidak membuat masalah besar untuk sementara waktu, jadi dia menahannya untuk sementara waktu. Tang Zichen melihat ke samping pada Xia Dao yang konyol, sekarang setelah aku selesai berurusan dengan Zhong Chulan, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu cari. Saya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan buang waktuku jika itu bukan apa-apa, dan jika kamu mengejarku, jangan buang waktumu lagi. Xia Xiaoxin mendengus, siapa yang mengejarmu? Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu mengambil naga putih kecilku? Ya, tapi aku tidak mengambilnya, aku mendapatkannya, dan kemudian itu juga bukan naga putih kecilmu, itu milikku. Kamu sedang bermimpi, naga putih kecil itu jelas hadiah dari kakekku. Saya tidak peduli siapa yang memberikannya kepada Anda atau apa, singkatnya Anda kehilangannya, lalu dia diperoleh oleh saya dan menjadi milik saya. Apapun yang melewati tangan saya, apakah itu manusia atau hewan, itu milik saya. Tang Zichen, jangan menarik pukulan apapun, kembalikan Little White kepadaku segera. Tang Zichen mendengus, maaf, meskipun Little White milikku tapi sayangnya, aku kehilangannya. Apa? Bukankah sudah cukup jelas naga putih kecil telah hilang? Baru kemarin pagi, pelayanku Lu Yuxi mengatakan bahwa naga putih kecil memasuki hutan binatang sejati. Itu sebabnya aku memasuki hutan binatang sejati tadi malam untuk mencarinya. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya tidak ada di rumah tadi malam? Apakah Anda benar-benar berpikir saya takut Zhong Chulan akan melarikan diri?
Mendengar kata-kata Tang Zichen, tiga Ping Qiu Yue yang berlutut menyadari bahwa Tang Zichen telah pergi mencari naga putih kecil tadi malam tidak melarikan diri, tetapi sayangnya, sudah terlambat, dan apa yang menunggu mereka, mereka tidak tahu apa hukumannya. Kamu, bagaimana kamu bisa kehilangan naga putih kecilku? Ini naga putih kecilku, bukan urusanmu jika aku kehilangannya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi, hati-hati aku akan menyitanya. Menyita. Ya, seperti yang baru saja saya katakan, apapun yang melewati tangan saya, manusia atau hewan, adalah milik saya. Jika saya menyita Anda, Anda juga milik saya. Jangan berani-berani. Tidak ada tantangan dalam kamusku, hanya apa yang aku inginkan atau tidak inginkan. 1, 2, 3, dan kamu masih berdiri di sini, jadi sepertinya kamu sangat ingin menjadi milikku, kata Don Zichen. Kamu. Xia Xiaoxin sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia belum pernah melihat Tang Zichen begitu gila. Zhong Chulan, Yuling, dan Lan Hui sebelumnya benar-benar beberapa alam yang lebih buruk daripada Tang Zichen. Setidaknya tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa Xia Xiaoxin adalah salah satunya. Tang Zichen berjalan di depan Xia Xiaoxin dan menyentuh wajah Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin sibuk mundur, waspada, apa yang kamu lakukan, bajingan. Tang Zichen memutar matanya dan berkata, aku tidak dalam posisi untuk bermain nakal denganmu. Baiklah, kamu telah melewati tanganku. Ingat, mulai sekarang kamu adalah orangku. Siapapun yang berani menggertakmu, laporkan nama saya Tang Zichen. Anda. Tang Zichen tidak lagi memperhatikan Xia Xiaoxin, matanya menatap Ping Qiu Yue, Liang Jinhua, dan Nong Xiaotian. Pada saat ini, mereka bertiga, Ping Qiu Yue, gemetar ketakutan. Tang Zichen berkata, 9 jin, beri aku tamparan untuk membunuh Ping Qiu Yue. Berdiri di samping, Jiu Jiu bahkan tidak memikirkannya, dan mengiris Ping Qiu Yue dengan telapak tangannya. Bang! Ping Qiu Yue bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ditampar sampai mati dengan serangan telapak tangan. Hanya, wakil patriark Jiu Jiu tertekan di dalam. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh siapapun, tetapi tangannya tidak mendengarkan perintahnya sendiri dan segera melakukan perintah Tang Zichen. Namun orang-orang sudah mati, jadi tidak ada gunanya menjadi depresi. Kamu benar-benar membunuh tetua sekte awan terbang. Xia Xiaoxin dengan marah menunjuk Tang Zichen. Orang-orangku, tidakkah kamu memiliki mata? Wakil Patriark 9 kucing yang membunuh mereka, bukankah Wakil Patriark suci memiliki hak untuk membunuh seseorang? Kamu. Don Zichen berkata, kawan, jika Anda baik-baik saja, tetaplah bersama saya untuk istirahat makan siang Anda. Kamu sedang bermimpi. Xia Xiaoxin menghela napas dan pergi. Tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Tang Zichen. Dua orang yang tersisa, Liang Jinhua dan Nong Xiaotian, melihat Ping Qiu Yue ditembak mati, ketakutan dan terus bersujud di tanah. Menteri muda menyelamatkan nyawanya. Tang Zichen berkata, tinggalkan tas penyimpananmu, lalu keluar. Ya, terima kasih atas anugerah Menteri Muda saya untuk tidak membunuh. Liang Jinhua dan Nong Xiaotian panik dan mengeluarkan tas penyimpanan mereka, lalu berguling pergi. Meski sangat beruntung, mereka mengira Tang Zichen akan membunuh mereka juga. Wakil Patriark Jiu Ji berkata, Menteri Sao, bisakah saya pergi sekarang? Jangan khawatir, saya akan mengawasi dua paman Zhong Chulan, dan saya akan muncul pada tanda pergerakan pertama. Ayo pergi. Tang Zichen melambaikan tangannya. Satu-satunya yang tersisa di aula adalah mayat Tang Zichen dan Ping Qiu Yue. Tang Zichen tidak ingin mengambil nyawa Ping Qiu Yue, namun, dia menjebak Tang Zichen karena berlutut untuk mendapatkan simpati. Betapa kurangnya disiplin. Tang Zichen mengambil 3 tas penyimpanan, lalu memerintahkan para pelayannya untuk masuk dan mengeluarkan mayat Ping Qiu Yue.
Kembali ke kamarnya sendiri, Tang Zichen membuka ketiga kantong, tidak tahu apakah ada batu roh atau sejenisnya di dalamnya. Semakin tinggi nilainya, semakin langka batu rohnya, jadi Tang Zichen tidak terlalu berharap. Tang Zichen mengosongkan tas penyimpanan Ping Kuyue. Itu keluar dan menemukan batu roh kelas 4. Wow, batu roh kelas 4. Mata Tang Zichen menyala karena terkejut. Batu roh kelas 4 sama dengan 1000 batu roh kelas 3, dan 1000 batu roh kelas 3 akan memungkinkan Tang Zichen naik ke sekitar langkah ke-6 atau bahkan ke-7 dari penerangan hati. Yai, aku juga perlu meningkatkan kerajaanku. Tang Zichen sangat senang, dan mulai menuangkan kantong Liang Jinhua dan Nong Xiaotian, tapi sayangnya kantong mereka cukup buruk, hanya beberapa rumput roh, puluhan sepertiga batu roh kelas, tidak ada yang lain, dan tentu saja ada 2 pedang terbang, yang merupakan kelas terendah mirip dengan pedang terbang Sejun sebelumnya di tangan Tang Zichen. Tang Zichen memurnikan batu roh kelas 4 itu dalam beberapa menit dan alam Tang Zichen melambung ke langkah ke-7 hati bersinar. Tang Zichen memanggil istri gurunya lagi. Bibi, izinkan saya membantu Anda menaikkannya ke langkah pertama pencerahan hati. Bangkit lagi dengan sangat cepat. Yan Xingyi ketakutan dan sedikit curiga terhadap kehidupan, peningkatan ini seperti menutup telepon. Tang Zichen membantu Yan Xingyi meningkatkan ke langkah pertama iluminasi jantung dalam 10 menit. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Selamat Shisha, melangkah ke langkah pertama Heart Shine pada usia 12 tahun. Fenger, jangan mengolok-olok guru ibumu. Hahaha, pergi dan panggil Lu Yuxi juga." Bagus. Yuxi hanya berada di tahap pencerahan, dan dia hanya membutuhkan 2 atau 3 batu roh kelas 3 untuk naik ke orde pertama penerangan hati. Sebaliknya, Tang Zichen telah memperoleh lusinan batu roh kelas 3 di Liang Jinhua dan kantong penyimpanan mereka, jadi tidak apa-apa. Menteri muda, Anda memanggil saya. Lu Yuxi masuk. Tang Zichen berkata, "Yuxi, kamu telah mengikutiku untuk sementara waktu, sekarang aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk, bagaimana dengan ini, aku akan membantumu naik ke tingkat pertama pencerahan hati." Menteri muda, angkat lagi. Apa, tidak mau? Tidak, itu hanya sedikit aneh. 10 menit kemudian, Tang Zichen telah mengangkat Lu Yuxi ke tingkat pertama penerangan hati. "Terima kasih, Menteri Sao. Silakan dan panggil adikku masuk." Ya. Setelah itu, Tang Huan masuk kembali. Tang Zichen mengangkat Tang Huan ke langkah kedua Heart Shine dan semua batu roh Tang Zichen habis. Zong Chulan dibawa kembali ke rumahnya oleh sahabat karibnya setelah Tang Zichen menaikkan gerbang dengan 1 kaki. "Cepat beritahu paman ketigaku." Bagus. Setengah jam kemudian, paman ketiga Zong Chulan terkejut mengetahui bahwa keponakannya telah dipukuli. Masih belum ada yang berani memukuli keponakannya di Sekte Awan Terbang, bahkan jika keponakannya di belakang panggung di Sekte Awan Terbang adalah bukan yang paling sulit, tidak ada yang berani mengalahkannya. Paman ketiga Zong Chulan segera datang ke rumah Zong Chulan dan melihat bahwa semua anggota tubuh Zong Chulan telah diinjak-injak. Dia sangat marah dan berkata di tempat bahwa dia akan membunuh Tang Zichen. Ketika dia cukup marah untuk membunuh Tang Zichen, wakil Patriark 9 Jin muncul. Paman ketiga Zong Chulan hanyalah sesepuh teratas dari Sekte Awan Terbang, dan statusnya di bawah wakil Patriark. Oleh karena itu, paman ketiga Zong Chulan tidak dapat melakukan apapun pada Tang Zichen dan harus pergi ke kakak laki-lakinya Zong Jiu, paman kedua Zong Chulan, wakil patriark Sekte Awan Terbang peringkat ke-8. Pada akhirnya, hasilnya tetap tidak berhasil, dan pada akhirnya, Zong Chulan hanya bisa menahan pemukulan tersebut dan menghubungi keluarga nanti untuk mengetahui cara menanganinya. Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Keesokan harinya, Tang Zichen akan memasuki hutan binatang sejati, dan saat berlatih, lihat apakah dia masih bisa menemukan naga putih kecil.
Tang Zichen memasuki hutan binatang sejati dengan 3 wanita cantik seorang diri. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. 7 hari ini 4 orang Tang Zichen membunuh binatang buas sambil mencari naga putih kecil, tapi sayangnya, naga putih kecil itu tidak pernah terlihat. Sepertinya naga putih kecil itu benar-benar hilang. Haha, ada wanita cantik. Suatu hari di siang hari, ketika mereka berempat memanggang daging binatang ajaib, 2 pria mengelilingi Tang Zichen, menatap Tang Huan dan Yuxi dengan mata cerah, sedangkan untuk Yan Xingyi, karena dia masih terlalu muda, keduanya tidak terlihat, memusatkan perhatian pada Tang Huan dan Yuxi. Tang Huan berusia 17 tahun dan Yuxi berusia 15 tahun, mereka berdua sudah terlihat sangat menarik. Tang Zichen mengangkat kepalanya dan melihat kedua pria itu, sedikit terkejut. Mereka sebenarnya dari urutan kelima dan keenam dari hati bersinar. Tang Zichen berpikir bahwa mereka adalah murid dari Sekte Awan Terbang, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak murid dari Sekte Awan Terbang. Kalian bukan murid dari Sekte Awan Terbang, kata Tang Zichen. Nak, kamu masih memiliki penglihatan, kamu dapat mengatakan bahwa kami bukan murid dari Sekte Awan Terbang. Ya, kami adalah tutor dari Sekte Awan Terbang. Kali ini kami memasuki hutan binatang sejati sebagai pendamping untuk pelatihan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu 2 wanita cantik di tengah jalan. Tidak, 3, hanya yang ini masih sangat kecil. Salah satu pria menunjuk ke arah Yan Xingyi. Yan Xingyi berkata dengan marah, sebagai mentor dari Sekte Awan Terbang, kamu seharusnya memberi contoh bagi orang lain dan memberi contoh, tapi aku tidak menyangka kamu akan berani mencegat murid perempuan di tengah jalan. Salah satu mentor membiarkan mulutnya terbuka. Anak kecil, kamu jijik karena saudara laki-laki dan perempuan kita tidak mempermainkanmu. Kamu dengan sengaja menunjukkan keberadaanmu. Kalau begitu, aku akan bekerja lebih keras nanti dan dapatkan kamu duluan. Jadi jangan menangis kesakitan kalau begitu. Hahaha. Mentor lainnya tertawa, dan ngomong-ngomong, mereka belum pernah bermain dengan gadis sekecil ini sebelumnya. Kalian. Yan Xingyi sangat marah. Tang Zichen berkata, apa yang membuatmu marah dengan sampah ini? Apakah kamu sombong, nak? Kata seorang mentor. Pada saat itu, mentor lain berkata dengan heran, anak ini berada di langkah ke-9 pencerahan, bagaimana dia bisa begitu muda? Mereka baru saja memusatkan perhatian mereka pada Tang Huan dan Lu Yuxi, jadi mereka tidak memperhatikan Tang Zichen, dan itulah mengapa mereka mengetahui bahwa Tang Zichen berada di tahap ke-9 Open Light. Setelah mengetahui bahwa Tang Zichen berada di tahap ke-9 Open Light, mereka sedikit takut karena seseorang yang begitu muda yang bisa mencapai tahap ke-9 Open Light jelas bukan orang biasa. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu mentor melihat ke yang lain. Sial, sekarang sudah selesai, apalagi yang bisa kita lakukan? Lakukan saja dengan cara yang sulit. Tapi, anak ini telah mencapai tahap ke-9 pembukaan cahaya di usia yang begitu muda, aku khawatir asalnya tidak kecil. Jadi bagaimana jika asalnya tidak kecil, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, sebelum kekuatannya melampaui kita itu semua adalah macan kertas. Kami baru saja menyinggung mereka, apakah menurutmu sudah terlambat untuk berhenti sekarang? Karena sudah terlambat, mari kita lupakan status anak ini, mari kita bunuh dia dulu, lalu bawa ketiga wanita cantik ini ke gua terdekat, tidur nyenyak dan bunuh mereka besok, sebelum masalah ini terungkap. Yah, sudah hampir 3 bulan sejak kita memasuki hutan binatang sejati, dan kita belum melihat seorang wanita dalam 3 bulan, sial kita bahkan tidak bisa mengendalikannya sedikit pun ketika kita melihat binatang betina sekarang. Kedua mentor itu berunding dengan tenang, seolah-olah Tang Zichen adalah kura-kura di guci mereka.
Yanxin Yilu Yusi Tang Huan, mereka bertiga, tidak terlihat gugup sama sekali, meskipun mereka tidak tahu bahwa Tang Zichen telah mengangkat kerajaannya ke langkah ketujuh hati yang bersinar, tetapi mereka tahu bahwa Tang Zichen bahkan telah membunuh langkah ketujuh dari hati yang bersinar, Tang Hulai, dan langkah kesembilan dari hati yang bersinar, budak kuno Indang sebelumnya. Hanya dua mentor sekte Fei Yun tidak cukup untuk dibunuh oleh Tang Zichen. Adapun Tang Zichen, terlebih lagi, dia bahkan tidak melihat kedua mentor itu, penghinaan di matanya tak terlukiskan. Pada saat ini, Tang Zichen merobek sepotong daging binatang dan berkata, "Kalian berdua, sudahkah kalian mendiskusikannya? Nak, kamu sekarat dan kamu masih makan daging," kata salah satu instruktur. Tang Zichen meletakkan daging binatang di tangannya, berdiri, dan berkata dengan tatapan tajam, "Kematianmu sudah dekat. Nak, meskipun aku mengakui bahwa kamu memang terlihat seperti seorang jenius, tetapi bersamamu tahap ke-9 yang tercerahkan, mungkinkah dia masih bisa membunuhku? Membunuhmu hanya sekejap mata." Sebelum kata-kata Tang Zichen selesai, kepala salah satu instruktur ditangkap oleh Tang Zichen dan dipisahkan dari tubuhnya dengan gerakan yang sangat cepat. Mentor lainnya tercengang, tentu saja, membunuh mereka kedipan hanyalah kedipan, bukankah Tang Zichen baru saja berkedip? Lu Yuxi sangat kagum, "Chen Shao, kamu sangat tampan, bisakah kamu membuka pose tampan lagi ah?" Yan Xingyi berkata, "Tuan, jangan berhati lembut, sampah seperti ini, sebagai tutor, tidak layak untuk mati." Menerkam. Tutor yang belum mati panik dan berlutut. "Jangan bunuh aku salah, tolong, jangan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya terpisah dari lehernya. Orang seperti ini sebenarnya memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan. Tang Zichen ingin memberinya beberapa detik lagi untuk hidup, tetapi dia sebenarnya memohon belas kasihan, jadi Tang Zichen baru saja membunuhnya. Kedua instruktur sekte Fei Yun mati seperti ini. Tang Zichen mengosongkan kantong mereka dan setumpuk inti sihir ini, paling banter, dapat ditukar dengan beberapa ratus batu roh kelas 3, dan Tang Zichen membiarkan ketiga wanita itu membaginya. "Ayo, lanjutkan." Setelah makan daging binatang ajaib, kata Tang Zichen, lalu mereka berempat terus berjalan lebih dalam ke hutan binatang sejati. Tang Huan berkata dengan marah di sepanjang jalan, "Saya tidak menyangka bahwa instruktur dari Sekte Awan Terbang akan memiliki karakter yang buruk. Terima kasih kepada saya berpikir bahwa semua instruktur memiliki karakter moral yang tinggi dan dihormati oleh semua murid mereka, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar kecewa." Lu Yuxi berkata, "Saudari Tang Huan, Anda tidak tahu ini, mentor dari Sekte Awan Terbang dikenal berantakan. Apakah Anda tahu apa artinya akal-akalan?" Tutor dari Sekte Awan Terbang bertanggung jawab untuk membimbing para murid dari Sekte Awan Terbang, dan semua murid, jika mereka memiliki masalah, mereka dapat pergi dan berkonsultasi dengan para tutor. Jadi para tutor tersebut menggunakan kesempatan ini untuk menipu beberapa murid perempuan tanpa batas. Itu terlalu tanpa guru. Yan Xingyi tersentak. Saat ini, Tang Zichen berkata, "Setelah saya kembali kali ini, saya juga ingin menjadi mentor." Ketiga gadis itu tercengang, Tang Zichen akan menjadi mentor untuk alasan yang bagus. "Mengapa kamu ingin menjadi mentor, saudara? Apakah kamu mendengar bahwa mentor dapat menyublim murid perempuan?" Tang Huan sibuk bertanya. Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada alasan untuk itu, ini hanya masalah ingin menjadi satu. Saya tidak bisa menjadi murid sepanjang waktu, identitas saya harus disebutkan dengan benar, seperti untuk murid perempuan yang licik, hehe, saya bisa melakukannya selama saya mau, ini hanya masalah mau atau tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk memikirkannya. Saudaraku, hanya mereka yang berada di atas tingkat kelima dari penerangan hati yang memenuhi syarat untuk menilai posisi mentor Sekte Awan Terbang."
Maaf, aku lupa memberitahu kalian aku sudah berada di langkah ketujuh dari pencerahan hati, jadi aku sepenuhnya memenuhi syarat untuk posisi mentor. Apa? Kapan kamu mencapai langkah ketujuh dari penerangan hati? Kemarin aku memurnikan salah satu batu roh kelas 4 Ping Kyuyue. Wow, pada usia 13 tahun, mencapai tingkat ketujuh dari penerangan hati, Menteri Muda, apakah Anda memecahkan rekor manusia? Yuxi berkata dengan penuh kekaguman. Tang Zichen menatap Yuxi dengan sedikit senyum. Yuxi sudah satu kepala lebih tinggi dari Tang Zichen, jauh lebih besar dari sebelumnya, tubuhnya sangat menarik. Sayang sekali Tang Zichen masih muda, kalau tidak dia benar-benar ingin lari dia berakhir. Setengah bulan kemudian, Tang Zichen dan mereka berempat tiba di kedalaman hutan binatang sejati. Semua orang harus berhati-hati mulai sekarang, kita telah memasuki lingkaran paling inti dari hutan binatang sejati. Di lingkaran inti ini, kita mungkin bertemu dengan binatang ajaib peringkat 8 atau 9 hijau, yang setara dengan peringkat penyembuhan spiritual manusia 8 atau 9. Binatang ajaib yang kuat. Yah, tapi tidak banyak binatang ajaib di hutan binatang sejati yang telah mencapai peringkat hijau, jadi kemungkinan kita bertemu dengan mereka tidak besar. Saat itu, alis Tang Zichen berkerut seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Menteri Muda, ada apa? Lu Yuxi sibuk bertanya. Tang Zichen berkata aneh, Wakil Patriark Sekte Awan Terbang Jiuji, dia tidak jauh dari sini, kenapa dia juga ada di hutan binatang sejati? Saudaraku, kamu bahkan belum pernah melihat orang lain, bagaimana kamu tahu bahwa dia juga berada di lingkaran inti hutan binatang sejati? Tang Huan bingung. Alasan mengapa Tang Zichen merasakan bahwa Wakil Patriark 9 Jin juga ada di sini adalah karena pihak lain adalah mayat Kui Tang Zichen. Tang Zichen berkata kepada Tang Huan, Yan Xingyi, dan Lu Yuxi, aku juga merasakan ada begitu banyak orang kuat di sini, pasti ada sesuatu yang terjadi ketika begitu banyak orang kuat tiba-tiba muncul, dengan kata lain, tempat ini sangat tidak aman. Jadi, kalau begitu, haruskah kita segera mundur? Tang Zichen berpikir sejenak dan berkata, aku akan meminta pedang terbangku mengirimmu kembali ke Sekte Awan Terbang, dan aku akan tinggal sendirian. Kakak, jangan. Patuhlah. Tang Zichen tidak bisa menolak dan berkata. Yan Xingyi awalnya ingin membujuk sesuatu yang lebih, tetapi melihat betapa gigihnya Tang Zichen, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tang Zichen segera mempersembahkan pedang terbang, yang merupakan milik Nong Xiaotian sebelumnya. Pikiran Tang Zichen bergerak dan pedang terbang itu langsung bertambah besar, lalu dia berkata kepada ketiga gadis itu, kamu kembali ke Sekte Awan Terbang terlebih dahulu, pedang terbang ini dikorbankan olehku, itu dapat mengirimmu kembali dengan hatiku, dan itu sangat cepat. Tapi kamu, naik. Ketiga gadis itu harus berdiri di atas pedang terbang, pikiran Tang Zichen bergerak dan pedang terbang itu terbang ke langit dan menghilang ke kejauhan. Tang Zichen tinggal sendirian di lingkaran inti hutan binatang sejati, menawarkan pedang terbang lainnya dan segera terbang ke arah tertentu. Tidak lama setelah terbang, dia memang melihat sekelompok besar orang di depannya, sekelompok orang yang menjaga di bawah batu besar, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Setidaknya ada 60 atau 70 orang dalam kelompok ini, yang terkuat sudah pada tahap Yuanying, yang terlemah juga pada tahap ke-7 atau ke-8 dari harmoni spiritual, yang merupakan tingkat Wakil Patriark 9 Jin. 60 atau lebih orang yang menjaganya tampak seperti mereka dibagi menjadi 7 atau 8 faksi, masing-masing yang dipimpin oleh 1 atau 2 pembangkit tenaga tahap Yuanying. Misalnya, saat ini, faksi Sekte Awan Terbang memiliki 2 pembangkit tenaga tahap Yuanying yang menjaga bagian depan. Tang Zichen sedikit terkejut melihat begitu banyak orang kuat di sini, tetapi Tang Zichen yakin di dalam hatinya bahwa pasti ada semacam harta yang akan lahir, itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang menjaga tempat itu. Apa yang mereka lakukan seperti orang bodoh. Hati Tang Zichen gelap.
Dalam kelompok orang itu, Tang Zichen melihat wakil patriark 9 Jin, yang saat ini berdiri di belakang pembangkit tenaga listrik panggung Yuanying. Jika Tang Zichen tidak salah, pembangkit tenaga listrik panggung Yuanying itu akan menjadi patriark sekte awan terbang. Tang Zichen tersembunyi di kejauhan, tubuhnya memiliki ki abadi untuk berlindung, dan perhatian kelompok terfokus pada batu besar itu, sehingga mereka tidak menyadari kehadiran Tang Zichen. Tang Zichen segera memiliki detak jantung dan bertanya, 9 Jin, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, berdiri di belakang patriark sekte Feiyun, 9 Jin, kepalanya langsung berdering dengan suara Tang Zichen. Tang Zichen, kamu, di mana kamu? Wakil patriark 9 kucing melihat sekeliling secara internal sambil melihat sekeliling. Aku bertanya padamu, apa yang kalian lakukan? Kami sedang menunggu buah iblis batu lahir. Buah setan batu. Apa ini? Ini adalah buah yang dihasilkan batu ajaib setiap 300 tahun sekali, dan siapapun yang mengambilnya akan berguna tanpa henti, dengan kekuatan spiritual ringan yang meningkat pesat atau bahkan meningkat beberapa alam. 10 hari yang lalu ada penglihatan tentang surga dan bumi di sini, dan semua sekte terdekat datang. Oh, buah iblis batu. Hati Tang Zichen mendambakannya, tapi tentu saja itu tidak terlalu menarik bagi Tang Zichen, dan sesuatu seperti naik beberapa alam berturut-turut adalah sesuatu yang bisa dilakukan Tang Zichen dengan batu roh yang cukup. Namun, Tang Zichen tidak akan terlalu banyak, hanya saja Tang Zichen, seseorang dari iluminasi hati tahap ke-7, mungkin tidak dapat meraihnya. Tang Zichen bertanya, berapa banyak buah iblis batu yang ada setiap kali buah iblis batu lahir? Aku tidak tahu tentang itu, tapi menurut apa yang orang katakan di masa lalu, setiap kali mereka lahir ada sekitar 10 buah iblis batu yang lahir. Lebih dari 10, sebanyak itu. Ya, tapi buah iblis batu tidak efektif untuk dikonsumsi berulang kali. Jadi persyaratan patriark sekte Feiyun kita adalah untuk mendapatkan setidaknya 3 dari mereka. Setelah buah iblis batu keluar, apakah semua orang akan langsung naik dan mengambilnya? Tidak, setelah buah iblis batu lahir itu akan matang dalam waktu sekitar 2 jam, setelah itu akan jatuh secara otomatis. Kita tidak bisa begitu saja merebut buah iblis batu ke tangan kita, atau itu akan langsung berubah menjadi apa-apa, dan kita harus membiarkannya jatuh ke tangan kita secara otomatis. Jadi masing-masing dari kita dapat menggunakan energi spiritual kita untuk menariknya, dan membiarkan buah iblis batu secara otomatis memilih untuk jatuh ke tangan kita. Begitu, kalau begitu, tidakkah semua orang bisa mendapatkan buah iblis batu? Tidak. Semakin kuat kekuatan spiritual, semakin besar kesempatan untuk menarik buah iblis batu. Jadi, Tang Zichen berkata dalam hatinya, ini adalah hal yang baik untukku, aku menggunakan kekuatan abadiku untuk menariknya, buah iblis batu akan memiliki peluang terbesar untuk memilih jatuh ke tanganku. Tang Zichen berdoa pelan, dan tiba-tiba, Tang Zichen melihat seorang wanita dewasa berdiri di belakang sekelompok orang, seorang bayi yang kuat di belakangnya. Tang Zichen tidak memperhatikan sekarang, tetapi setelah menyadarinya sekarang, Tang Zichen tercengang. Ketika orang banyak mencarinya, dia berbalik dan orang itu berada dalam cahaya. Ribuan ekstremitas. Tang Zichen tidak mempercayai matanya sedikit pun. Kupikir dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menemukan Mu Qianji dalam hidupnya, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa dia secara tidak sengaja akan melihat orang yang membuatnya merindukannya. Tang Zichen memandang wanita dewasa yang penampilannya sangat mirip dengan Mu Qianji, dan seluruh tubuhnya tercengang. Apakah dia benar-benar Mu Qianji? Hati Tang Zichen gelap. Sudah terlalu lama sejak Tang Zichen melihatnya, sedemikian rupa sehingga, setelah Tang Zichen benar-benar melihatnya, dia tiba-tiba merasa sangat aneh.
Saat ini, wanita yang mirip dengan Mu Qianji itu sedang berdiri di belakang seorang wanita yang berada di tahap Yuanying, dan Tang Zichen juga menemukan bahwa wanita yang mirip dengan Mu Qianji itu berada di tahap keenam alam harmoni spiritual. Tidak mungkin Mu Qianji, jika dia adalah Mu Qianji, dia tidak mungkin mencapai tahap harmoni spiritual begitu cepat. Menurut proporsi waktu di alam spiritual, Mu Qianji hanya 20 tahun di depanku, jadi bagaimana dia bisa mencapai tahap keenam dari harmoni spiritual begitu cepat? Tang Zichen berpikir dalam hati. Namun, pada saat berikutnya, Tang Zichen memiliki pikirannya sendiri. Tidak, Mu Qianji bisa datang ke alam spiritual pada usia yang begitu lemah ini berarti kesempatan dan keberuntungannya jauh lebih unggul dariku saja. Sekarang bahkan aku mencapai langkah ketujuh dari penerangan hati dalam setahun itu adalah tidak mengherankan bahwa dia datang beberapa dekade sebelum saya dan mencapai langkah keenam dari harmoni spiritual. Tang Zichen sangat bersemangat saat ini, jika bukan karena situasinya tidak tepat saat ini, dia akan segera bergegas keluar. Tang Zichen segera bertanya pada Jiu Ji, orang-orang di baris kelima di sebelah kirimu, dari sekte mana mereka? Siapa mereka? Jiu Ji menoleh dan berkata dalam hati, mereka berasal dari sekte Seribu Air. Wanita berbaju putih itu adalah ketua sekte dari sekte Seribu Air, Bai Qingze. Wanita cantik yang berdiri di belakangnya adalah murid wanita yang dia terima lebih banyak dari 20 tahun yang lalu. Namanya Mu Qianji. Tidak ada yang tahu tentang asal-muasal Mu Qianji, tetapi wanita ini luar biasa. Dia baru berusia 37 tahun, tetapi alamnya telah mencapai tahap ke-6 dari harmoni spiritual. Dia adalah nomornya satu jenius peringkat di seluruh laut pertama kita. Statusnya di laut pertama sangat tinggi, di laut kedua dan laut ketiga hampir tidak ada saingan dengan usia yang sama. Saya mendengar bahwa kejeniusan dari keluarga tertentu di laut keempat semuanya ingin mengejarnya. Beberapa yang terakhir adalah beberapa wakil patriark dari sekte Seribu Air. Wakil patriark itu tidak memiliki banyak ketenaran atau prestasi. Mu Qianji ini benar-benar Qianji. Tang Zichen sangat senang di dalam hati, tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya secara tak terduga seperti ini. Sekte awan terbang yang diikuti oleh Tang Zichen tidak terlalu jauh dari sekte Seribu Air tempat Mu Qianji berada, dan mereka berdua adalah beberapa sekte di dekatnya. Hati Tang Zichen berkobar, tetapi cara Tang Zichen memandang mata Mu Qianji terasa aneh. Tang Zichen benar-benar khawatir Mu Qianji telah melupakannya, lagi pula, melupakannya adalah hal yang normal. Tang Zichen seperti pacar masa kecil baginya, setelah dia dewasa, yang masih ingat pacar masa kecilnya, dan bahkan jika dia melakukannya itu bukanlah hal yang emosional. Tang Zichen segera menggunakan teknik penyamaran, teknik pengurangan tulang untuk membuat dirinya tumbuh lebih tinggi dan mengubah wajahnya, lalu Tang Zichen berjalan keluar. Sekelompok orang yang menjaga di bawah batu besar itu memandang Tang Zichen dan tercengang melihat Tang Zichen, seorang panggung bersinar hati, datang sendirian. "Siapa kamu?" salah satu pria dari sekte itu bertanya. Tang Zichen berkata, "Saya juga pernah mendengar tentang buah iblis batu, jangan khawatir, saya di sini hanya untuk melihat seperti apa, saya di sini bukan untuk merampoknya. Hanya dengan kamu masih berani merampok, anggap kamu memiliki kesadaran diri." Semua orang tidak lagi memperhatikan Tang Zichen, lagi pula, tidak perlu repot tentang seseorang yang datang untuk melihat apa yang dilihatnya selama periode iluminasi hati. Tang Zichen sengaja berjalan untuk berdiri di samping Mu Qianji. Sayangnya, Mu Qianji bahkan tidak melihat Tang Zichen. Mungkin di matanya saat ini, Tang Zichen masih terlalu rendah. Tang Zichen tidak pandai mengidentifikasi dirinya secara langsung, jadi dia berkata kepada Mu Qianji, "Saudari ini, apakah kamu mengenali seseorang bernama Petir Angin?" Mu Qianji mendengus, tidak tahu. Hati Tang Zichen terasa dingin, bagaimana mungkin Mu Qianji bereaksi seperti ini?
Namun, wanita panggung Yuanying yang berdiri di depan Mu Qianji berbalik ketika dia mendengar Tang Zichen mengucapkan kata Wind Lightning. Wanita itu memandang Tang Zichen dengan bingung, seolah-olah dia berpikir, bagaimana bocah ini tahu tentang Wind Light Cloud. Mu Qianji telah melupakan semua tentang masa lalu, tapi dia tidak melupakan bukankah kekasih Mu Qianji di dunia fana bernama petir angin. Hei, nak, siapa kamu? Itu. Wanita panggung bayi menatap Tang Zichen dan bertanya. Tang Zichen tersenyum, kembali ke senior, aku bukan siapa-siapa. Mengapa kamu bertanya kepada muridku apakah dia mengenali petir angin? Mata wanita itu tajam saat dia mengajukan pertanyaan. Tang Zichen berkata, apakah Anda tahu Wind Lightning, senior? Ada seorang pria bernama Wind Light Cloud yang meminta saya untuk membantu mencari tahu apakah ada seorang wanita bernama Mu Qianji, dan saya tahu nama murid Anda adalah Mu Qianji, jadi saya hanya datang ke sini untuk menanyakan apakah itu orang yang sama. Awan cahaya angin. Tubuh wanita itu berguncang, dan dia berkata dalam hati, mungkinkah petir angin benar-benar naik dari alam fana ke void? Astaga, ini tidak mungkin. Wanita itu ngeri memikirkan kemungkinan ini, dan dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membiarkan Mu Qianji mati karena tidak ada yang bisa muncul dari dunia fana dengan menginjak kehampaan. Namun, Mu Qianji mengatakan bahwa dia percaya bahwa petir angin pasti akan datang mencarinya, dan wanita itu mencibir padanya dan mengatakan sesuatu tentang tidak menghibur dirinya lagi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terpikir olehnya bahwa jika Wind Lightning benar-benar menginjak void dan muncul itu akan menjadi terlalu banyak baginya untuk percaya. Ya Tuhan, dia benar-benar menyusul. Wanita itu berkata dengan syok memenuhi hatinya, lalu menatap Mu Qianji. Hanya saja, Mu Qianji tidak memiliki emosi, dan sama sekali tidak mengenali Feng Qianyun. Wanita itu tidak tega bertanya lebih banyak tentang petir angin saat ini dan memfokuskan kembali perhatiannya pada buah iblis batu. Tang Zichen diam-diam berjalan pergi. Tang Zichen sudah tahu melalui percakapan sederhana yang baru saja dia lakukan bahwa wanita di tahap Yuanying adalah orang yang membawa pergi Mu Qianji, dan orang yang membangunkan Tang Zichen dari lembah hantu di alam fana mungkin juga dia. Tang Zichen dalam hati berkata, wanita tua, kamu mengambil wanitaku secara pribadi, aku perlahan akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Tang Zichen pasti tidak akan membiarkan wanita tua itu pergi, meskipun itu tidak cukup untuk membunuhnya, tidak ada cara untuk menghukumnya di masa depan. Semua orang tidak terganggu oleh penampilan Tang Zichen, dan mata mereka terfokus pada batu ajaib itu. Tang Zichen berkata dalam hati, saya bertanya-tanya kapan buah iblis batu akan dirilis, dan saya ingin tahu apakah saya dapat merebut beberapa dari mereka. Dengan 6 atau 7 master sekte di tempat kejadian, sepertinya saya tidak memiliki banyak kesempatan. Meskipun Tang Zichen yakin bahwa buah iblis batu akan tertarik padanya, Tang Zichen pasti dikepung. Kalau saja Tang Zichen bisa melarikan diri dengan cepat. Tang Zichen diam-diam berkata, saya menggunakan Immortal Ki sebagai drive saya, dan saya tidak tahu bagaimana kecepatan pedang terbang saya lebih baik daripada tahap Yuanying. Tidak peduli apa, saya akan mengejanya. Menunggu dan menunggu, dalam sekejap mata itu adalah 2 hari menunggu. Selama 2 hari ini, semua orang menatap batu itu tanpa bergerak sedikit pun. Akhirnya, pada hari ketiga, semua orang melihat bahwa di atas batu besar itu keluar beberapa gelembung. Buah iblis batu telah lahir. Tiba-tiba, semua orang bersemangat seperti darah ayam, dan semua orang tampak siap untuk pergi. Namun, meskipun buah iblis batu telah lahir, ia belum matang, dan butuh 2 jam lagi untuk matang dan terlepas, dan saat itulah masing-masing dari mereka akan menunjukkan sihir mereka untuk menarik buah iblis batu.
Pada saat ini, Patriark Sekte Seribu Air berkata kepada Kianji, "Kianji, nanti Anda akan membantu saya di belakang. Pedang bulan burial Anda penuh dengan lawan jenis. Mungkin Anda dapat menarik buah setan batu." "Ya, Tuan." Dengan itu, Kianji mengeluarkan pedang terbang dari kantongnya. Bersambung.